Pagi teman-teman, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Teresia Putri Maharani, NPM 2031105 dan Lambertus Doni Permadi, NPM 203092. Di sini kami akan membahas topik 13, yakni Kitab Suci dan Wahyu Ilahi. Nah, saat kali ini kami membagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu pengertian pewahyuan. Yang kedua, wahyu dalam kitab suci perjanjian lama. Yang ketiga, wahyu dalam kitab suci perjanjian baru. Yang keempat, Dei Verbum. Yang kelima adalah kata kunci. Langsung saja untuk yang pertama. Untuk yang pertama, pewahyuan. Pewahyuan itu tidak dapat dimengerti dengan secara konseptual, karena keterbatasan kita sebagai manusia, yaitu terbatas di bidang pengetahuan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengerti wahyu? Kita dapat mengerti wahyu dengan cara memahaminya dengan menggunakan akal budi kita. Jadi di sini kami ingin menjelaskan bahwa wahyu itu bukan seperti wangsit yang ketika kita diam, kita bertapa, maka wahyu dari Allah itu akan datang dengan sendirinya. Tidak. Di sini wahyu yang dimaksud adalah pengalaman perjumpaan kita dengan Allah, pengalaman pribadi kita bertemu dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan yang namanya wahyu. Untuk selanjutnya, wahyu dalam kitab suci perjanjian lama. Dalam kitab suci perjanjian lama, di sini tidak menjelaskan konsep wahyu, karena dikisahkan orang-orang bersaksi bahwa Allah menyapa manusia. Selanjutnya, Allah menyapa manusia itu melalui mimpi, yakni pengalaman, contohnya pengalaman panggilan Samuel. Yang selanjutnya, di hadapan Musa, Allah memperkenalkan dirinya, yaitu Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub. Dan wahyu merupakan relasi khusus antara Allah dan manusia. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, wahyu itu merupakan pengalaman pribadi kita bertemu dengan Allah. Jadi dari pengalaman pribadi kita dengan Allah, itulah yang dinamakan wahyu. Nah, seperti contohnya dalam perjanjian lama, umat di perjanjian lama yang diselamatkan dari tanah Mesir melalui Musa. Itu adalah perjumpaan umat di Israel dengan Allah. Selanjutnya yaitu wahyu dalam kitab suci perjanjian baru. Wahyu dalam kitab suci perjanjian baru ini ditunjukkan oleh pengalaman religius, yakni manusia disapa oleh sang penyelamat. Contohnya yang pertama adalah wahyu si Paulus. Wahyu adalah perjumpaan Paulus dengan Kristus, yaitu untuk menceritakan Injil merupakan penghakiman. Mengapa disebut Injil sebagai penghakiman? Karena apabila orang itu sudah berada dengan Allah dan dalam nama Kristus, mereka harus konsisten bagaimana mewujudkan imannya itu. Dan wujud iman mereka yaitu terwujud dalam rencana Allah dalam diri orang miskin. Bagi Paulus itu. Lalu yang selanjutnya Yohanes. Dalam Yohanes ini, Injil sebagai tanda Yesus memperkenalkan Allah, dan Allah memperkenalkan diri sebagai ego eimi atau akulah Allah. Maksudnya dalam ego eimi adalah hanya orang-orang yang percaya yang dapat melihat wahyu dan Allah sebagai terang dunia, kebangkitan dan hidup. Dan dalam Injil Yohanes pula terdapat pengertian bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang dimaksudkan di sini adalah kita dilibatkan pada proses perutusan Bapa sendiri. Yang selanjutnya adalah Injil sinoptik. Terdapat dalam Markus 4 ayat 22. Allah hadir secara tersembunyi dalam Yesus dan tersembunyi dalam hidup manusia. Karena itu, pewartaan Kristus adalah pemenuhan janji Allah dan undangan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah sendiri. Jadi
Yesus hadir itu sebagai pemenuhan janji Allah kepada manusia. Oke, yang selanjutnya ada Dei Verbum 11. Di sini ada 2 poin ya, dengan ada beberapa poin penting dibagi lagi dalamnya. Yang pertama, yang diwahyukan Allah dalam kitab suci berdasarkan ilham Roh Kudus. Nah, yang poin yang kedua adalah kitab suci dipahami sebagai kitab buku iman. Itu bagaikan sapaan Allah. Dan yang ketiga, ilham Allah, yakni bahwa tulisan ini berisikan manusia yang sungguh-sungguh menjadi sabda Allah. Nah, kemudian poin yang ke B, yaitu ada 2 poin yang dibagi dalamnya. Yang pertama, kebenaran kitab suci bukan dilihat soal tidak ada kekeliruan, namun keterbukaan diri kita terhadap sabda Allah. Nah, yang kedua, kitab suci dibuat supaya manusia ini sempurna, jadi kita ini siap sedia untuk melakukan pekerjaan. Oke, yang berikutnya ada Dei Verbum ke-12 ya guys ya. Yang pertama di sini ada 2 poin. Yang pertama, orang menangkap kebenaran demi keselamatan. Dan kita tentunya ingin dicantumkan Allah dalam kitab suci, sehingga kitab suci ini membutuhkan penafsiran. Nah, poin yang kedua, kitab suci membutuhkan hermeneutika. Di sini ralat ya guys ya. Di sini hermeneutika bukan hermeneutikan. Ya, ini seluruh isi mengindahkan tradisi dan analogi iman. Nah, lanjut Dei Verbum 13. Alkitab adalah kitab suci. Ya, ini pasti ya, Alkitab adalah kitab suci. Yang kita tahu bahwa kitab suci ini adalah refleksi iman. Dan kedua, sabda Allah yang merendahkan diri, perlu sikap bakti untuk menyambut Allah yang kudus. Maksud dari Allah yang merendahkan diri ini kayak ini ya guys ya. Seperti kalau kita merendahkan diri ini, maksudnya kita nih, nah, ibaratnya kalau kita merendahkan diri, derajat kita yang ditinggikan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama itu adalah inspirasi, kedua Alkitab, ketiga kebenaran, dan keempat hermeneutika. Nah, inspirasi ini yakni wahyu membuat manusia mampu mengungkapkan pewartaan. Inspirasi adalah bagaimana kita sungguh berjumpa dengan Allah. Nah, sungguh berjumpa dengan Allah ini bukan maksudnya kita langsung ketemu dengan Allah ya, bukan seperti itu ya. Nah, inspirasi ini apa ya? Nah, inspirasi ini apa ya? Seperti pemberian dari Tuhan kepada manusia agar kita ini mau bekerja. Maksudnya dalam arti bekerja ini menuliskan dalam kitab suci, yaitu refleksi iman yang tentunya dalam kitab ini mengandung kebenaran dan apa ya, tidak ada kekeliruan. Maksudnya pun kalaupun ada kekeliruan ini tidak menyesatkan. Nah, yang keempat ada hermeneutikan, ya, yang dimana kitab suci ini perlu ditafsirkan dan dimengerti dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, intinya begitulah ya guys ya. Oke, yang berikut yaitu adalah status quo ante Vatikan kedua, yang dimana di sini berisikan gereja meyakini telah mengkanonkan 45 kitab perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, yang dimana seluruhnya berasal dari Allah sehingga tidak dapat mengandung kekeliruan. Ya, dimana kita tahu kalau memang sumbernya apa, inspirasinya dari Allah, ya pasti tidak akan menyesatkan kita ya. Yang kedua, kata dasar inspirasi Allah yakni dipikirkan bahwa Allah berusaha agar manusia menulis dan kata-katanya diinspirasi dari Allah melalui wahyu, yakni pengalaman iman manusia berjumpa dengan Allah. Oke guys, mungkin segitu aja lah presentasi dari kami ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian dari penjelasan dari saya dan Tere. Thanks for watching.